Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santos dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang jika kita berselingkuh. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak Paul, dengan judul ini kita bukan mau mengajari para pendengar kita untuk berselingkuh, tetapi ada orang-orang itu yang terjerumus di dalam perselingkuhan, kemudian dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Nah, tetapi apa sebenarnya yang bisa dia lakukan ketika dia sadar bahwa perbuatannya itu keliru gitu, Pak Bang? Yang akan kita bahas bukan saja untuk orang yang merasa bersalah, tapi untuk orang yang belum merasa bersalah. Jadi memang kita mau alamatkan diskusi kita ini kepada semua yang memang terlibat dalam selingkuh. Ada 10 hal yang ingin kita bagikan ya kepada para pendengar kita. Yang pertama, jangan menipu diri sendiri dan berkata, ini kan hanya persahabatan. Ini nih salah satu ungkapan yang sering diungkapkan atau dikatakan oleh orang yang berselingkuh. Atau memulai sebuah relasi di luar nikah dengan orang lain. Hanya persahabatan. Jangan ya. Perselingkuhan berawal dari persahabatan dan berlangsung dalam kedok persahabatan. Ya, kita sering berkata ini teman. Oh tidak, itu kedok untuk mengizinkan kita akhirnya melanggengkan relasi selingkuh ini. Ya, ada orang bahkan yang begini, saya udah dengar dan saya pernah menghadapi ini beberapa kali, yang mengangkat adik. Sampai-sampai istrinya itu tuh, waduh ilah setengah mati, terlukanya. Karena si istri tahu, si suami itu tuh bukannya angkat adik, tapi mau mempunyai relasi dengan perempuan itu. Makanya terus dekat, akhirnya diangkat adik, supaya seolah-olah memberi legitimasi buat si pria itu melanggengkan relasi dengan perempuan tersebut. Tapi si istri tahu, enggak, suamiku ini bukannya angkat adik tanpa motivasi yang tersembunyi. Jelas dia mempunyai ketertarikan kepada perempuan itu, ya, sebab kan kenyataannya adalah ya seringkali itu yang terjadi. Jadi poin pertama, peringatan pertama jika kita berselingkuh adalah jangan menipu diri sendiri dan berkata, ini kan hanyalah teman biasa atau apa. Jangan. Jadi memang yang sering terjadi kan awalnya curhat itu ya Pak ya. Rasanya ada orang yang mau mendengarkan, ada orang yang mengerti, lalu itu menjadi pintu masuk begitu Pak. Seringkali begitu. Ya memang masuk akal Bu Esther, masa orang berselingkuh gara-gara berkelahi. Ya sudah tentu ya biasanya dari persahabatan, perkenalan, akhirnya makin banyak hal-hal pribadi yang diceritakan kepada rekan selingkuhnya itu. Termasuk problem-problem rumah tangga. Dan yang satunya itu sudah tentu menjadi pendengar yang baik, yang sungguh-sungguh mengerti penderitaan si orang ini. Dan dia akan berkata, istriku atau pasanganku sendiri tidak bisa mengerti. Ini orang kok bisa mengerti? Wah, udah dah. Makin hari makin dekat. Jadi, ya kita mesti berhati-hati ya. Jangan sembarangan menjalin persahabatan dengan lawan jenis. Ya, di dalam rangka itu, Bapak, biasanya mereka itu pada awal-awalnya itu selalu mengajak orang lain. Supaya memang dilihat ini suatu persahabatan biasa. Kan ada orang yang lain yang di situ itu. Tapi lama-lama orang lain ini tersingkirkan ini. Dengan sendirinya atau diminta. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kita itu tuh memang ya harus mengakui bahwa diri kita itu penuh dengan tipu muslihat. Kita punya potensi besar ya untuk menipu. Jadi harus berani ya, harus jujur dan berkata, saya tertarik dengan dia. Dan karena saya tertarik dengan dia, justru saya harus batasi persahabatan saya. Jangan sampai kita itu menyangkal diri dan berkata, oh saya tidak tertarik, jadi nggak apa-apa kok bersahabat terus. Supaya masih bolehlah bersahabat dengan orang itu. Tidak, justru harus mengakui, iya ya, kok saya tertarik dengan dia. Nah oleh karena itu, harus jaga. Terus jaga, jangan sampai makin mendekat. Justru harus jaga.
begitu. Masalahnya kadang-kadang itu dinikmati gitu Pak Bang. Jadi untuk menghindar ya malah sulit itu. Malah sulit karena memang harus melawan keinginan diri sendiri, ya, betul sekali. Poin yang kedua apa Bang? Jangan bersandar pada kemauan keras kita dan berkata, manakala saya ingin mengakhirinya, saya pasti bisa mengakhirinya. Ini nih, saya kira ini salah satu bentuk penipuan terhadap diri sendiri juga ya. Oh, pasti bisa kok. Oh, nggak ada apa-apa ini. Kapan waktu saya mau hentikan, pasti bisa kok. Apa-apa. Seolah kita itu tuh yang masih menguasai keadaan, mengendalikan perasaan kita. Oh, tidak. Begitu kita terjerumus ke dalam kancah perselingkuhan, susah keluar. Dan meskipun mau keluar, tidak bisa keluar. Kenapa? Tadi Pak Gunawan sudah berikan alasannya atau penjelasannya. Karena kita sendiri menginginkan, kita menikmati relasi itu. Jadi untuk melawan, menyangkal diri sendiri, ya sangatlah susah. Masalahnya kan kadang-kadang ada orang yang tidak menganggap itu sebagai sebuah perselingkuhan, Pak. Jadi seperti, ya hidup itu kan kalau dijalani seperti begitu bosen, kurang selingan. Jadi ini bukan perselingkuhan, hanya selingan atau ya jajan atau apapun lah istilah yang ringan gitu seolah-olah yang dipergunakan. Nah, ini salah satu bentuk penipuan diri sendiri Bu Esther. Dan ini membawa kita kepada poin ketiga ya. Yaitu apa? Jangan memberi nama lain untuk mengurangi makna pelanggaran itu. Yang tadi Bu Esther katakan ya, daripada memanggilnya perjinahan, kita memanggilnya main-main, iseng-iseng lah, jajan lah, ada yang bilang intermezzo lah, selingan lah. Oh tidak, jangan memberi nama lain untuk suatu dosa yang serius di mata Tuhan. Ya, ini perbuatan yang menghancurkan pernikahan, menghancurkan bukan hanya satu orang, yaitu istri kita atau suami kita, tapi menghancurkan anak-anak kita. Anak-anak itu harus tumbuh besar dalam benaknya selalu mengingat bahwa ayah atau ibu itu berselingkuh, tidur dengan perempuan lain atau laki-laki lain, berzina dengan orang lain. Dan sampai tua pun dia harus selalu mengingat bahwa orang tuanya itu tuh pernah berzina. Itu ingatan yang menghancurkan diri orang. Jadi jangan menganggap ringan dengan cara memanggilnya dengan nama-nama lain yang lebih ringan itu. Tidak ya. Panggillah perselingkuhan sebagai perzinahan, sebagai perbuatan yang menghancurkan kehidupan baik istri atau suami kita dan anak-anak kita. Dan kalau kita masih ada keluarga dekat, mereka pun turut terhancurkan oleh perbuatan kita. Dalam hal ini kadang-kadang yang terlibat itu tidak merasa itu suatu perselingkuhan, tetapi orang yang di sekelilingnya itu mengamati mereka sudah berselingkuh gitu. Tapi setiap kali ditegur mereka bilang enggak, ini cuma persahabatan itu Pak. Nah ini membawa kita kepada poin yang keempat, poin berikutnya, yaitu ini Pak Gunawan. Jangan bersandar pada perasaan, melainkan pada kebenaran. Ini seringkali memang kita lakukan. Ya, kita tidak merasa apa-apa, orang sudah melihatnya, kita tetap aja ya seolah-olah melangsungkan relasi ini tanpa rasa bersalah dan seolah-olah orang pun tidak melihat hal itu. Jangan ya. Faktanya adalah begini, perasaan cenderung membenarkan perbuatan. Ya, kenapa? Sebab selingkuh memang membuat kita merasa lebih hidup, lebih senang, lebih terpenuhi gitu. Dan kita yang misalkan deh ya mengalami konflik ya dalam keluarga kita seringkali ya susah, menderita. Waktu akhirnya bertemu dengan orang lain yang bisa mengerti kita, menjalin hubungan cinta dengannya, ya sudah tentu perasaan kita akan senang dan enak. Perasaan kita yang tadinya gundah gelana, ya kacau, sekarang tiba-tiba tenang. Tadinya nggak mengharapkan adanya hari esok, sekarang mengharapkan hari esok dan esoknya lagi. Nah, kenapa? Sebab perasaan kita memang makin membaik, makin enak. Namun, saya mau ingatkan, jangan bersandar pada perasaan. Jangan mengambil keputusan atas dasar perasaan, tapi atas dasar kebenaran. Dan kebenaran adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ini perzinahan. Meskipun rasanya enak, rasanya benar, tetap salah. Ya. Jadi nasihat saya adalah, lakukan apa yang benar. Jangan yang hanya terasa benar. Lakukan apa yang benar. Dan itu firman Tuhan, yaitu perselingkuhan adalah dosa. Lakukanlah apa yang benar. Stop, berhenti.
Jangan lakukan apa yang rasanya kok benar. Itu Tapi keliru. biasanya orang yang sedang dalam perselingkuhan itu tidak bisa objektif seperti yang Pak Pol tadi katakan. Nggak bisa. Itu makanya sering orang berkata, ya, suami saya kok itu seperti jadi orang lain. Saya tidak kenal dia lagi. Dulu sama sekali berbeda. Sekarang setelah berselingkuh kok menjadi manusia yang seperti ini. Betul. Mereka benar-benar tuh seperti menjadi manusia yang berbeda. Semua nilai dan norma yang mereka pernah anut itu tiba-tiba tidak ada lagi bekasnya dalam diri dia. Dia menjadi manusia yang sangat berlainan. Karena memang kehilangan objektivitas. Betul sekali. Dan juga yaitu akhirnya pengakuan merasa kehilangan perasaan cinta kepada pasangannya ya Pak ya. Betul sekali. Jadi akhirnya kita berkata ya tidak ada lagi cinta. Dan di sini nih cinta bertumbuh dengan subur, dengan sehat. Ya mungkin perasaan itu tuh membenarkan tindakan kita dan berkata, ini pasti benar nih. Sebab cinta kok makin bertumbuh. Ya tinggal tunggu waktu 2-3 tahun kemudian rasa cinta yang bergebu-gebu itu pun nanti akan turun. Dan apalagi kalau misalnya mengalami konflik lagi dengan rekan selingkuh itu, ya nanti itu relasi itu akan menjadi sama dengan relasi yang sebelumnya. Dan terus begitu tidak ada akhirnya. Jadi memang konflik atau masalah dalam keluarga kita ya mesti kita hadapi dan bereskan. Jangan lari kepada orang lain. Iya. Biasanya orang juga beralasan itu karena ya tadi Bu Esther katakan ada curhat lalu kita itu merasa kasihan gitu loh Pak Pol. Jadi kita itu mengasihi sesama sebenarnya gitu. Betul. Seringkali ini nih yang dikeluhkan ya oleh orang yang menjadi korban selingkuh ya. Biasanya memang istri ya. Suami saya kok itu lebih mengasihani itu perempuan, itu Will, daripada saya sendiri. Betul. Maka ini nih nasihat yang kelima ya kepada orang yang berselingkuh. Jangan mengasihani diri atau rekan selingkuh. Justru kasihanilah pasangan dan anak kita. Ya ada orang yang justru mengasihani dirinya. Memang saya orang malang. Saya orang yang memang kok begini lemahnya. Aduh tapi nggak mau lepas-lepas dengan rekan selingkuhnya. Ya, atau kasihan dia kalau saya lepaskan hidupnya hancur. Ini istri udah babak belur. Tidak dikasih dan dicampakkan dan dikhianati. Kok tidak ada rasa kasihan? Nah jadi kok bisa begitu ngaco ya, keliru itu tuh perspektif kita. Maka saya mau mengingatkan kembalilah kepada perspektif yang benar. Jangan mengasihani diri atau rekan selingkuh. Kasihanilah pasangan dan anak kita. Merekalah yang terluka. Mereka lah yang benar-benar perlu perhatian kita sekarang. Nah, kadang-kadang mereka merasa sulit mengasihani pasangan karena pasangan itulah penyebab mereka berselingkuh. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Nah, ini salah satu alasan klasik ya Bu Esther ya yang sering saya dengar, maka saya ingin berikan masukan yang berikutnya nih ya, poin yang ke-6. Jangan menyalahkan orang lain atau pasangan sebagai penyebab selingkuh. Saya tidak berkata bahwa relasi yang buruk itu tuh tidak bersumbangsi terhadap kemungkinannya atau kerentanannya kita berselingkuh. Sudah tentu bersumbangsi. Tapi yang saya ingin tekankan adalah keputusan selingkuh merupakan keputusan pribadi. Tidak ada orang yang menjorokkan kita sehingga akhirnya kita tercemplung masuk ke kolam selingkuh. Tidak, kita yang memutuskan untuk terjun ke kolam selingkuh. Itu keputusan pribadi kita. Untuk keputusan itu kita mesti memikul tanggung jawab. Jangan menyalahkan pasangan kita. Atau ada orang menyalahkan orang tuanya. Mereka terlalu keras sama saya dulu. Jadi saya akhirnya hidupnya tidak pernah bisa bebas. Saya akhirnya hidup tertekan, menikah pun saya tertekan, makanya sekarang saya merasa baru bebas, saya bisa bersama dengan orang yang saya sungguh-sungguh cintai. Tidak ya, keputusan itu tetap keputusan pribadi. Dan kita harus pikul ya, jangan menyalahkan orang lain. Kecenderungan kita adalah menyalahkan orang lain. Saya sekali lagi tekankan, orang lain mungkin salah. Ya, pasangan kita mungkin salah, dan ini memang memberi sumbangsi. Tapi tetap keputusan itu keputusan pribadi dan itu yang kita harus pikul. Jangan makanya salahkan orang lain. Ada yang memberikan alasan dia dulu salah pilih gitu Pak Pol. Sekarang ini baru pilihan yang tepat buat apa yang dia lakukan. Kadang-kadang itu betul Pak Gunawan bahwa kita memang salah pilih. Namun resepnya terhadap salah pilih adalah cocokkan. Bekerjalah keras
ya sekeras mungkin untuk bisa mencocokkan, untuk bisa menyelamatkan pernikahan yang kita akui memang kita salah pilih. Jangan lari, jangan akhirnya mencari jalan pintas yang mudah. Ya, jadi usahakan sedapat-dapatnya untuk membereskan masalah. Yang ketujuh adalah yang saya ingin bagikan kepada para pendengar kita, bersabarlah untuk membangun ulang relasi dengan pasangan. Tadi memang sudah disinggung tentang relasi nikah itu ya, yang memang bermasalah. Betul. Jadi waktu kita itu tuh hendak putus ya hubungan dengan rekan selingkuh, kita mesti mempunyai kesadaran bahwa putusnya saya dengan rekan selingkuh tidak berarti secara otomatis akan membuat pernikahan saya membaik. Ada orang yang mengharapkan itu dengan otomatis, dengan segera, dengan cepat. Karena saya sudah putus dengan rekan selingkuh saya, maka relasi nikah saya ini harusnya baik dong. Pasangan saya harus bisa mengerti, ya, tidak lagi menuntut dan sebagainya. Oh tidak, itu dua hal terpisah. Relasi selingkuh, putus, tapi masalah dalam pernikahan tetap ada dan harus kita bereskan. Dan ini akan memakan waktu dan usaha keras. Ya, ada orang yang seolah-olah tuh beranggapan, ya saya sudah putuskan hubungan selingkuh saya, berarti harus dapat imbalannya dong, yang mudah, yang gampang, yaitu pasangan saya harus baik dan mengerti saya. Kalau tidak, buat apa saya putus dulu dengan pasangan selingkuh saya? Oh tidak, tetap dia harus mencucurkan keringat untuk membereskan masalah pernikahannya. Jadi memang ada step atau langkah-langkah yang harus diambil Pak ya untuk menjalani proses pemulihan ini nih. Betul sekali Bu Esther. Tidak serta-merta ya langsung beres begitu saja. Apalagi pasangan kita kan sudah dihianati dan sangat terluka. Itu pun memerlukan waktu bagi dia untuk sembuh. Dia mungkin masih perlu marah, masih perlu untuk ya mengungkapkan kemarahannya itu tuh kepada kita ya untuk waktu yang lama. Dan kita mesti berani menanggung risiko untuk mendengarkan dan menerima ungkapan marah itu. Ya, jadi nggak cepat. Pemulihan atas luka yang disebabkan oleh selingkuh memakan waktu bertahun-tahun. Tidak mudah. Ada kasus yang pernah saya dengar, jadi suami ini setelah berselingkuh kemudian mengakui perbuatannya kepada istri. Jadi rencananya mau mengadakan pemulihan ini Pak ya. Tapi setelah melihat suaminya berani berbesar hati untuk mengaku, istri pun akhirnya mengakui kalau ada masa dalam hidupnya itu dia juga pernah mengkhianati suami. Jadi rasanya tuh kemudian pihak suaminya merasa pengakuan saya sia-sia gitu seolah-olah karena saya sudah ditipu juga. Jadi prosesnya lebih sulit lagi nih Pak. Memang akan lebih rumit kalau begitu ya. Dua orang pernah berselingkuh tidak memudahkan proses pemulihan. Justru seringkali lebih memperumit. Ya, ada orang kan yang mungkin beranggapan, saya pernah ditipu, saya dikhianati. Sekarang saya mau balas mengkhianati. Nah, dengan dia membalas, itu tuh makin memperparah masalah. Tidak mengecilkan, malah membengkakkan masalah. Lebih berat lagi. Ya. Nah, tapi yang tadi Ibu Esther katakan tentang pengakuan dosa itu penting. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya, yaitu poin ke-8. Ambillah langkah pertama, ya, jika kita berselingkuh, yaitu mengaku dosa kepada pasangan. Jangan bersembunyi atau menyangkal. Ya, hidup dalam kebohongan berujung pada kehancuran. Tinggal tunggu waktu, akan hancur. Jadi kita mesti membuang jauh-jauh kebohongan itu. Dengan cara apa? Langkah pertama, akui dosa kita kepada pasangan kita. Kalau pengakuan itu akibat diketahui oleh pasangannya atau dengan sukarela memang dia mengakui itu? Kalau belum diketahui, dia harus dengan sukarela mengakuinya. Tapi tidak menimbulkan masalah gitu Pak Bos? Akan menimbulkan goncangan. Ya, tapi itulah langkah-langkah untuk menuju pada pemulihan. Pengakuan dosa. Sebab sekali lagi seringkali selingkuh itu tuh merupakan simptom atau manifestasi problem. Problemnya itu sendiri seringkali memang tersembunyi di dalam relasi nikah dan perlu dibereskan. Jadi setelah diungkapkan, diangkat masalah selingkuh itu,
Mereka harus mendapatkan pertolongan untuk bisa menggali masalah yang tersembunyi di dalamnya. Ya, dikhawatirkan itu kan seperti membangunkan macan tidur gitu Pak Pol ya. Oh, dia tidak tahu kok kita tiba-tiba ngaku. Lalu ada masalah. Seandainya tidak diberitahu pun, tapi yang di dalam dirinya ada kekhawatiran nanti orang lain yang memberitahu. Tambah runyam lagi. Betul. Maka tetap langkah pertama adalah kita datang, kita akui, kita minta ampun, ya, baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan yang telah kita lukai itu. Ini susah sekali. Ini susah sekali. Kita seringkali berkata, ya sudahlah saya berdamai dengan Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya, sudah beres dah. Dengan rekan kita tidak. Nah, masalahnya adalah seringkali ya kalau kita tidak mengakui kepada pasangan kita akan tergoda melakukannya lagi. Sebab apa? Harga yang kita bayar untuk menebus kesalahan kita itu terlalu kecil. Sehingga kita tidak mudah kapok. Lain kali kesempatan terbuka kita lakukan lagi. Dan kita akan katakan dalam hati kecil kita, nanti kan bisa kita akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan masih mengampuni saya. Jadi ya udah, pola itu akhirnya terus berputar. Tapi juga kemungkinan orang itu merasa bersalah terus loh Pak. Dirinya ada dan tidak bisa mengampuni dirinya sendiri yang sudah berselingkuh itu. Nah, itu bisa juga terjadi. Dia mungkin saja merasa bersalah terus, tidak bisa mengampuni. Nah, dia harus ya belajar mengampuni sebab dia tahu Tuhan sudah mengampuni. Nah, ini berkaitan dengan poin ke-9 yang saya ingin bagikan, yaitu mintalah maaf bukan sekali, melainkan berulang kali. Sebab tidak cukup sekali kita meminta ampun kepada pasangan. Nah, kenapa saya menganjurkan hal ini ya, berkali-kali meminta maaf? Karena perasaan terluka memerlukan permintaan maaf berulang kali untuk dapat sembuh. Terlalu dalam luka ya, yang ditimbulkan akibat perselingkuhan. Jadi, untuk sembuh, perlu ya, permintaan maaf yang disampaikan berulang kali. Dan dilakukannya itu tuh dengan tulus ya. Jangan sampai kita mengatakan, "Yo, saya minta maaf," tapi dengan nada marah. Seolah-olah kita lebih galak dari orang yang kita lukai. Nah, itu tidak akan membuat pasangan kita beranggapan bahwa kita ini tidak sungguh-sungguh menyesali perbuatan kita. Ya, jadi kalau salah ya minta ampun. Sampai berapa kali kita harus minta ampun? Mungkin ratusan kali, karena mungkin sampai bertahun-tahun kemudian pasangan kita masih terus menyimpan sakit hati ini. Dan sampai bertahun-tahun kemudian, setiap kali sakit hati itu muncul, kita minta ampun. Kita minta maaf, kita katakan, saya memang salah, saya dulu bodoh, saya dulu buta, saya melakukan hal yang sangat memalukan Tuhan dan memalukan kamu, saya minta maaf. Terus katakan begitu. Jangan sebaliknya, ada orang yang waktu pasangannya mengungkit kembali, dia berkata, jangan ungkit-ungkit yang lama, jangan sebut-sebut lagi. Tidak. Perbuatan seburuk itu memang memerlukan permintaan maaf sebanyak itu. Ya. Tapi ada juga yang sepakat Pak Paul. Setelah itu mereka sepakat suami istri mengatakan kita akhiri ini sampai di sini. Artinya kita tidak pernah akan mengungkit ini lagi. Kalau memang dua-duanya bisa berkata begitu, yang dilukai juga memang bisa terima itu, ya tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, ya si pelaku selingkuh itu harus menerima konsekuensinya. Perlu kebesaran hati ya Pak ya. Perlu kebesaran hati dan kerendahan hati, iya, Bu Esther. kerendahan hati. Betul sekali. Seringkali memang orang yang sudah berdosa itu tuh keangkuhannya makin membengkak, makin susah merendahkan diri. Seperti udah minta maaf lalu mengatakan, pokoknya saya sudah minta maaf, terserah kamu gitu ya. Seolah-olah begitu, jadinya lebih galak memang karena keangkuhan. Tidak, dia harus bayar dengan kerendahan hati. Terus bayar dengan kerendahan hati. Ya, mungkin bukan cuma keangkuhan, tetapi menutupi kelemahannya juga gitu Pak. Iya, iya. Supaya dia agak lebih masih disegani gitu Pak. Iya, dia mau menjaga wibawanya ya. Iya. Nah Pak, ada orang itu yang mengatakan terhadap suaminya, terhadap istrinya, dia bilang, dulu saya ini juga kenalan biasa dengan istri saya. Dan sekarang ya cuma kenal-kenalan biasa. Jadi relasi nikahnya itu sudah begitu buruknya gitu Pak. Sehingga bukan dianggap sebagai pasangan, tetapi kenalan. Lalu dia mulai berselingkuh dengan orang lain. Ya, dalam semua kasus perselingkuhan, nasihat nomor 10 ini harus dicamkan baik-baik Pak Gunawan. Ya, apapun alasannya, yaitu berhentilah selingkuh demi Tuhan.
bukan demi orang lain. Karena orang selalu akan bisa berkata, lihat relasi nikah saya ini sudah hambar, tidak ada lagi kasih. Dia tidak lagi seperti pasangan saya, dia seperti teman biasa saja atau apa. Atau alasan lainnya. Dan mungkin sekali alasan-alasan itu ya benar ya, ada dasarnya. Namun ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Jadi berhentilah selingkuh demi Tuhan. Karena apa? Kita berdosa pertama dan terutama kepada Tuhan. Ya, meskipun pasangan tidak tahu, Tuhan tahu dan kita telah berdosa kepada Tuhan. Ya, saya akan kutip Ibrani 10 ayat 26 untuk mengakhiri semua ini. Sebab jika kita sengaja berbuat kali alasan-alasan itu pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi firman Tuhan tegas sekali ya. Dalam hal dosa ini firman Tuhan tidak kompromi. Jangan sengaja berbuat dosa. Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau sudah tahu salah, sudah berdosa, Tuhan tidak suka. Jadi demi Tuhan, jangan lakukan. Demi Tuhan, berhenti. Meskipun kita kehilangan alasan untuk berhenti. Hanya satu alasan yang tertinggal. Demi Tuhan, jangan berdosa kepada Tuhan. Ya, terima kasih Bapak. Semoga perbincangan ini bisa menegur dan juga mengarahkan mungkin banyak pendengar kita atau yang lain yang punya masalah di dalam perselingkuhan ini. Terima kasih Pak Paul juga Ibu Esther. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang jika kita berselingkuh. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.